Pemirsa, kalau Anda ingin tahu soal batik atau juga belajar membatik, tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Tengah misalnya. Karena di Jakarta kita sudah ada tempatnya, yakni Rumah Batik Pal Batu. Ya, kalau batik Pal Batu itu kan kita berada 2011. 2011 itu kita ingin membuat suatu kampung pengrajin batik di Jakarta. Nah, itu karena kita melihat waktu UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda khas Indonesia, itu kan sebenarnya prosesnya. Nah, kita harus melestarikan prosesnya. Nah, saya ingin mengajak warga di sini untuk membuat batik sebagai pengrajin. Banyak euforia yang dilakukan oleh warga. Banyak sudah cintai batik, sudah orang memakai batik, sudah beli batik. Nah, problemnya adalah pada saat itu tidak mengenal prosesnya. Nah, saya mengajarkan kepada warga itu untuk mengenal proses membuat batik supaya pelestarian itu tetap jalan. Karena pada saat kita lihat proses pembuatan batiknya sudah mulai berkurang, tidak ada yang membuat batik, itu akan menjadi problem. Nah, dari situ saya berpikir untuk membuat suatu kawasan atau suatu kampung yang dimana kita mengajak warga untuk bisa membuat batik. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Budi. Ini nanti saya mau diajari bagaimana cara membatik yang benar gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk batik sendiri, apa yang harus kita ketahui sebenarnya? Ya, kalau batik itu ada 5 tahapan kan. Dari membuat pola, dengan memindahkan pola dari kertas ke kain yang mau dicanting, dengan cara dijiplak. Atau biasanya juga ada orang yang bisa langsung menggambar di poli kain langsung. Kedua, dari pola ini kita canting. Canting itu merekatkan malam cair atau malam panas ini dengan menggunakan canting tulis. Setiap garis pinggirnya kita akan tutup dengan malam. Nah, tahap ketiga adalah pewarnaan. Kita di sini pakai pewarnaan teknik celup, colet dengan remasol. Nanti tahap keempat dengan difiksasi atau diikat warnanya dengan waterglass dan baru dilorot. Baru dilorot. Nah, untuk apa namanya ngecanting sendiri nih, ini juga ada teknik khususnya nggak? Ada dong. Ada ya? Pasti. Gimana tuh Pak? Nah, karena ini tekniknya adalah merekatkan malam kepada kain, kita juga harus tahu teknik cara megang cantingnya. Cara megang canting, ini penting banget ya. Kalau salah megang nanti bisa ini ya Pak ya. Betul. Megang canting itu kita cenderung habis mengambil malam cari itu mendongak. Mendongak, kayak bahasa mendongak bahasa Indonesia apa ya, agak gini ya, mungging ya Bapak. Ya. Karena kalau ini canting sebenarnya kayak teko. Begitu dia menunduk gini akan banyak malam yang keluar. Ya, akhirnya dampaknya ada di sini melebar. Nah, kalau menengah gini kita juga tahu kapan dia bisa keluar, kapan dia tidak keluar. Jadi kita ngatur ini arahnya, nungaknya ini. Jadi fungsinya buat ngerem atau tidak ngeremnya. Untuk mengkontrol tebal tipisnya dari malam ini yang kita tempel di sini. Betul. Dan dia pegang kainnya seperti orang membaca, yang mau dicanting dengan telapak tangan supaya nanti kalau kita pada saat melekatkan ini panasnya terasa di telapak tangan. Fungsinya karena buat nyanting itu kita harus tembus. Nanti kalau kita panasnya sudah terasa di telapak tangan berarti sudah tembus. Nah, sekarang kita waktunya untuk mencanting ya Pak ya. Saya coba dulu. Harus sabar dan telaten dan tenang, fokus juga ya Pak ya. Enak sih ngebatik. Satu bisa menghasilkan ya. Kayak saya ibu rumah tangga daripada di rumah. Jadi ya ngabisin waktu deh. Waktu luang ya ngebatik. Pewarnaan. Di pewarnaan kalau misalnya kita ngewarnain kan suka masuk tuh ke dalam. Kadang kalau muat ngilangin warnanya yang masuk rada susah, jadi harus dikombinasi warnanya. Nah, ini dia hasil saya pemirsa setelah tadi canting kemudian pewarnaan. Setelah ini prosesnya adalah fiksasi atau pengikatan warna. Kemudian yang terakhir adalah lorot, yakni melepasan malam dengan cara direbus. Kalau kalian yang ingin belajar membatik, bisa langsung datang ke sini.